Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi sahabat religi bersama saya Wahyu Sinasih dalam kegiatan Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Thoyib Hidayat MSI, Dai sejuta follower atau Dai sejuta umat ini. Kita sapa dulu ya sahabat religi. Assalamualaikum Pak Ustadz Thoyib Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah sahabatnya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan bincang-bincang tentang kekasih Allah yang akan menuju pada iman yang sempurna. Tetapi sebelumnya ada pantun buat sahabat religi ya. Air putih segelas teman makan bareng sohib. Lebih jelas lagi dengarkanlah Ustadz Thoyib. Iya, monggo Pak Thoyib Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang kita hormati, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang paling indah kecuali ucapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semakin hari semakin banyak usia kita, semakin tambah kuat iman kita. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang ibadur rahman, yaitu tentang kekasih Allah yang menuju pada iman yang sempurna. Kita bisa melihat surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri ibadur rahman, kekasih Allah yang pertama adalah yang selalu mempunyai hati yang rendah hati. Rendah hati itu orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, kalau kita kepingin menjadi ibadur rahman, kekasih Allah, maka kita selalu minta pada Allah, Rabbana a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hambamu yang selalu berzikir pada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan beribadah pada Engkau. Karena pada dasarnya orang yang rendah hati, ibadur rahman, kekasih Allah, adalah orang-orang yang pandai berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Artinya ibadur rahman itu selalu berhusnudzon pada orang lain, selalu mendoakan kebaikan pada orang lain. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir positif, menjadi orang yang beriman, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang imannya sempurna. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ciri ibadur rahman, kekasih Allah, adalah waktu malam hari selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'alni miladunka sultanan nasira. Untuk menyeimbangkan antara otak kanan, otak kiri yang kita biasa bergaul di masyarakat luas, masyarakat ramai, tapi suatu saat kita harus menyendiri dan menyepi pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tahajud. Yang selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ciri-ciri ibadur rahman adalah orang yang selalu bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Ya, artinya kita harus selalu menjauhi perbuatan dosa atau maksiat. Yang terakhir, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqduru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, orang itu tidak berlebihan dan tidak kikir, tapi di tengah-tengah antara boros dan kikir yang sedang-sedang saja. Demikian gambaran sekilas tentang ibadur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kemana-mana sahabat religi, setelah yang satu ini kita akan kembali dalam Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sahabat religi yang insya Allah dirahmati Allah, tentunya kita masih kembali dalam Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah ya sahabat religi, tadi sudah ada penjelasan tentang kekasih Allah. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Ustadz Thayyib ya, bagaimanakah di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menggapai untuk menjadi kekasih Allah? Caranya seperti apa misalnya? Ya, kita harus selalu memakmurkan bulan Ramadan ini dengan amaliyah ibadah yang kita laksanakan dengan rasa hati yang gembira. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man fariha min dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa yang hatinya berbahagia terhadap kedatangan bulan suci Ramadan, maka orang itu akan dijauhkan dari siksa neraka. Artinya, kita harus memakmurkan bulan Ramadan dengan amaliyah ibadah yang kita laksanakan dengan gembira. Puasa dengan gembira, sholat tarawih dengan gembira, tadarus Al-Quran dengan gembira, sedekah dengan gembira, iktikaf dengan gembira, mengharap ridho, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia itu tadi disampaikan, apakah kita hanya bahagia saja, kemudian ada yang mungkin tidak ingin menjalankan ibadah puasa karena mohon maaf nih Pak Thayyib ya, mungkin karena sudah jadi pekerja berat seperti mohon maaf tukang beca atau kuli bangunan, seperti itu bagaimana? Ya, untuk para pekerja berat itu ada rukhsah ya, ada keringanan yang tetap itu hukumnya wajib. Nanti di hari yang lain dia juga harus mengganti dengan puasa dengan hari-hari yang lain. Oleh karena itu yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang jasmaninya kuat, dan dia tentu beragama Islam. Bagi orang-orang yang pekerja berat itu ada rukhsah, ada keringanan. Terima kasih. Mungkin kalau termasuk orang-orang yang hamil ataupun orang-orang yang sedang melahirkan, itu bagaimana Pak Thayyib? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Bagi orang-orang yang satu musafir, dua orang-orang yang marid, bagi ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, itu ada keterbatasan fisik, berarti itu masuk pada yang marid ya. Itu boleh membatalkan, di lain waktu bisa mengganti dengan hari-hari yang lain atau mungkin bisa dengan fidyah. Oh iya, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak, ada pertanyaan ini. Seandainya tadi sudah kepingin sekali untuk menjadi kekasih Allah dengan di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mohon maaf ini ternyata di bulan Ramadan ini masih berbuat maksiat, misalnya masih berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, seperti apa itu? Ya, memang ada 3 golongan yang nanti akan merugi. Satu, orang yang punya orang tua tapi tidak bisa berbakti kepadanya. Yang nomor 2, ada orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah, ampunan darinya. Yang ketiga adalah apabila disebut nama Nabi Muhammad dia tidak pernah membacakan sholawat untuknya. Nah, dia termasuk orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sehat, sementara dia agamanya Islam tapi tidak puasa. Dia sehat, dia Islam, nggak sholat tarawih, nggak tadarus Al-Quran, nggak sedekah, nggak pernah iktikaf. Itu berarti dengan sengaja dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah termasuk orang-orang yang rugi.
Jadi memang dalam bulan Ramadan ini ya harus istilahnya kita berlomba-lomba untuk menggapai tadi ya maghfirah Allah dan supaya menjadi kekasih Allah sehingga menuju kepada iman yang sempurna. Iya, betul. Tetapi pada kenyataannya tadi saya sampaikan di awal masih tetap banyak. Nah, bagaimana atau cara supaya mengajak mereka yang mohon maaf masih kurang kurang perhatian dengan dirinya sendiri karena tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, dia termasuk orang-orang yang rugi. Tapi apapun juga keadaannya, kalau dia memang beragama Islam, kita wajib untuk mendakwahkannya kepadanya sehingga misi-misi keislaman itu sampai kepadanya. Dan kita juga selalu mengharapkan kepadanya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memerintahkan pada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita sampaikan dengan yadun, dengan kekuasaan kita. Kalau nggak bisa ya kita sampaikan dengan lesan, ya dengan lesan kita, dakwah kita, ceramah kita. Kalau nggak mampu lagi ya dengan qalbun, kita bisa mendoakannya kepada mereka itu supaya kembali kepada jalan yang lurus dan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Ternyata luar biasa ya, masih ada teman-teman kita yang mungkin seperti itu. Tadi caranya sahabat religi ya, jangan pernah bosan, jangan pernah bermalas-malasan ya. Kita ajak teman-teman kita yang mohon maaf seperti itu dengan kita mengajak kepada kebaikan dan dengan paling kecil adalah dengan hati tadi ya Pak Taib ya. Jadi jangan sampai terus kita betul-betul cuek bebek gitu ya. Jadi betul-betul dari hati kita doakan agar orang tersebut bisa sadar gitu ya Pak Taib ya. Insyaallah begitu. Nah, sahabat religi yang dirahmati Allah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ini. Lalu bagaimanakah supaya kita ya supaya tadi disampaikan tidak merugi, kiat-kiat khususnya itu supaya betul-betul tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang menjatuhkan diri kita supaya tidak menjadi kekasih Allah tadi. Ya. Iman memang yajidu yang usuh. Iman itu kadangkala tebal, kadangkala tipis. Makanya iman harus dijaga dengan 3 amaliyah besar. Pertama, iman itu dijaga dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, iman itu harus dijaga dengan zikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, iman itu harus dijaga dengan banyak-banyak silaturahmi pada kiai dan juga banyak-banyak thalabul ilmi, sehingga iman itu ada gelombang keimanan yazidu wa yanqusu, itu bisa terjaga tetap pada posisi yang di atas. Iman itu bisa terjaga, tambah tinani tambah rusoni imane, tambah tinani tambah kuat agamane ya. Tapi sebelumnya sahabat religi jangan kemana-mana, kita masih di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul setelah jeda yang satu ini.
sahabat religi, masih bersama kami di Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Nah, ini Pak Thayyib Hidayat ya, mungkin di penghujung waktu ini bisa Pak Thayyib memberikan istilahnya kesimpulan dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan pada hari ini tentang tadi ciri-ciri ibadur rahman atau kekasih Allah untuk menuju iman yang sempurna. Kesimpulannya seperti apa Pak Thayyib? Ya, hadirin sekalian yang berbahagia dan para pemirsa yang kita hormati, pentingnya kita sebagai ibadur rahman, kekasih Allah, karena ini akan memberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat nanti. Dunia ini senang, akhirat ini berjeng, dunia ini bejo, akhirat swarga, hidup mulia, mati surga, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus gelurakan hati dan iman kita itu, kita dekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berfastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sehingga insya Allah kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauh dari kemunafikan, jauh dari kekafiran, dan kita jaga iman kita itu dengan selalu berdoa pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, bagaimana hati ini harus kita dekatkan dengan zikir pada Allah, syukur pada Allah, ibadah kepada Allah. Mata butuh keindahan, telinga butuh kemerduan, lidah butuh kelihatan, tubuh butuh kehangatan, lah hati butuh kesejukan. Lah kesejukan hati yang paling utama adalah zikir pada Allah, berdoa pada Allah, dan beribadah kepada Allah. Insya Allah iman kita semakin lama semakin kuat, dan insya Allah kita selamat dunia dan akhiratnya. Ya. Terima kasih sahabat religi yang dirahmati Allah. Demikian tadi acara pada kesempatan kali ini tentang ciri-ciri kekasih Allah, sehingga insya Allah kita menuju kepada iman yang sempurna. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Thayyib Hidayat yang hadir pada kesempatan kali ini. Sahabat religi pemirsa dimanapun Anda berada, dan jangan lupa selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Kupati Santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.